Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 65. Di sini, Dodi menunjukkan sebuah pintu yang terhubung di dalam ruangannya. Di dalam sini ada musola. Aku bisa sholat di musola karyawan. Tolak dia. Tak nyaman dengan sikap Dodi. Rasanya sungguh tak sopan jika dia, seorang asisten biasa, menerima tawaran presdir sebuah perusahaan, yang bahkan bukan bosnya itu. Jangan menunda niat baik. Jika kamu berniat mendirikan sholat, lakukanlah. Maka kamu tidak menghalangi pahala untukmu. Ucapan itu terdengar tegas tetapi lembut. Tapi, dia benar tak mau bersikap kurang ajar. Sebagai tamu dia tak ingin melampaui batas. Jangan pernah melewatkan sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk bersujud kepada Allah sekali lagi. Kata itu terdengar dalam, membuat dia terpana jengah. Tak bisa menolak mengangkat wajahnya pada Dodi. Pertama kali dia mendengar seorang laki mengucapkan kalimat yang sedemikian menggetarkan jiwanya. Seperti seseorang yang sedang berusaha mengangkat telunjuknya menunjuk arah jalan saat kakinya enggan melangkah. Sesaat pias ragu di wajah dia. Tapi kemudian setelah melihat bagaimana seriusnya Dodi menawarkan hal tersebut. Apakah tak apa? Dia bertanya dengan suara sedikit lirih. Jika niatmu ibadah, dimanapun itu, jangan menjadi beban bagimu. Semua tempat baik jika niatnya baik. Dia menganggukkan kepalanya masih dengan hati yang bimbang. Sholat adalah obat bagi jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Lalu kenapa menjadi ada apanya? Kita hanya ingin beribadah sesuai waktu dan hukumnya. Kenapa tidak boleh? Sholat bukanlah untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah. Karena itulah kita sholat. Ketika beribadah bisa dilakukan tidak harus sendiri. Kenapa tidak? Kata panjang itu begitu teratur, seolah mustahil diucapkan oleh seorang laki semodern dan sefashionable Dodi. Dia tak nampak seperti anak santri tapi setiap kalimat yang diucapkannya begitu menenangkan seperti air yang mengalir. Mendinginkan setiap relung hati. Di sana kamar mandi. Kamu boleh berwudu di sana. Dodi menunjukkan pintu lain di sebelah kanan ruangannya. Lalu dengan langkah ringan Dodi keluar dari dalam ruangan kerjanya itu. Meninggalkan dia yang melongo sendiri. Dia tak bisa menyembunyikan rasa takjubnya pada laki ini. Setelah berwudu dan mengenakan mukena yang selalu dibawanya di dalam tas kecil di dalam tasnya, dia memasuki ruang musola pribadi yang ditunjuk oleh Dodi di dalam ruangannya. Sesaat dia terkejut saat membuka pintu musola kecil yang didesain sedemikian nyamannya di dalam ruang kerja Dodi itu. Di sana menghadap kiblat telah duduk Dodi membelakangi pintu dengan seorang lain yang juga sudah bersiap untuk sholat asyar. Bersama seorang lain lagi. Mungkin adalah asistennya. Sepertinya mereka hanya menunggu kedatangan dia. Entah di mana dia dan orang lain ini sudah berwudu. Tapi mereka sudah di sana dalam keadaan siap untuk sholat. Dodi sama sekali tidak menoleh saat dia membuka pintu tapi dia menyadari benar kedatangan dia. Tanpa bicara dia memulai sholat saat dia sudah mengambil tempat di belakangnya dan temannya itu. Hari ini, dia tak pernah menyangka mendirikan sholat di mana seorang laki asing di matanya, menjadi imam baginya, meski tidak sendiri. Dodi telah membawa orang lain berjamaah dengan mereka, beribadah bersama-sama. Entah mengapa rasa haru itu menyeruak di antara damai yang menyusup di dalam dadanya. Selama ini dia selalu melakukan sholat sendiri tanpa pernah sekalipun suaminya menjadi imam baginya. Di setiap doa dan tahajudnya,
Dia selalu meminta kepada Tuhan untuk memberikannya kesempatan dibimbing oleh suaminya dalam menjalani rumah tangganya. Dia selalu ingin setiap taubatnya dilakukannya bersama sang suami. Tapi, sampai hari ini, dia belum bertemu dengan jawaban doanya. Dia tetap bersujud dalam kesendiriannya yang hening, dalam kerinduannya yang panjang. Kadang dia berpikir, apakah karena dosanya sedemikian besarnya, sehingga Tuhan bahkan berpaling darinya dan tak mau mendengar untayan doanya. Di dalam setiap doanya tak lekang dia yang selalu meminta kembalinya sang suami ke jalan yang benar dan bisa menjadi imam yang membawa dirinya dan anak-anak pada surga. Hari ini, ketika dia duduk sebagai makmum seperti berada di dalam rumahnya sendiri, dia tak bisa menjelaskan bagaimana rasanya. Begitu aneh tetapi luar biasa. Hanya disayangkan yang kini berada di depannya bukan Bram. Mengikuti gerakan orang yang memimpin dengan khusyuk di depannya membuat dia hampir menitikkan air matanya. Benaknya teringat pada Bram, suaminya. Betapa rindu hatinya berjamaah seperti ini dan melantunkan segala puja-puji pada Sang Pencipta bersama-sama. Dia bersedia menukar seluruh hidupnya demi suaminya itu berada di sana, di depannya. Memimpinnya menunjukkan jalan Allah yang senantiasa dirindukannya dalam keberadaannya sebagai istri. Bibir dia gemetar melafalkan kalimat Al-Fatihah. Betapa khusyuknya dia dalam sholatnya hari ini. Meskipun waktu berjalan begitu sesaat, momen itu berlangsung hanya sesaat. Dia tak bisa menjabarkan perasaannya. Ketika rasa tenang yang aneh itu merasuk jiwanya, betapa dia dihantar begitu dekat pada Allah oleh seorang asing yang dia sendiri nyaris tak mengenalnya. "Kamu pulang sendiri?" tanya Dodi ketika dia berpamitan untuk kembali ke kantornya. Dia mengangguk, mengambil tasnya dari atas meja sambil memegang dokumen yang dititipkan Dodi untuk Sarah. "Mobilmu di bawah, saya naik taksi," sahut dia sambil menundukkan wajahnya. Dodi menaikkan alisnya. "Tunggu sebentar." Dodi berbalik, mengambil handphonenya di atas meja dan sebuah kunci kontak. "Aku akan mengantarmu." Dia tampak terkejut. "Tidak perlu, Pak, tidak usah. Saya bisa memanggilkan Grab," tolak dia dengan wajah memerah. Dia benar merasa dirinya tidak etis sekarang jika Dodi mengantarnya. "Tidak apa-apa, aku juga sedang ingin keluar. Jadi sekalian aku akan mengantarmu." Dodi berjalan mendahului dia dan membuka pintu untuk dia. Mempersilahkan perempuan itu keluar dengan sikap yang gentle. Dia melangkah keluar. Tak tahu harus berkata apa lagi. Dodi benar tahu bagaimana menghargai dan bersikap sopan pada perempuan. Selama mereka turun ke bawah bersama-sama di dalam lift, mereka saling diam tak saling bicara. Dia benar sungkan dengan Dodi. Laki itu seperti tak menganggapnya sebagai bawahan rendahan. Dia begitu menghormati dia. Sementara Dodi sendiri sepertinya tidak ingin mengganggu keheningan mereka. Dia tak berbicara untuk membuat mereka berdua beradaptasi dengan kedekatan yang terasa mendadak itu. Dodi memperlakukannya seperti seharusnya laki beretika memperlakukan perempuan dengan hormat. Dia tak pernah merasa begitu dihargai oleh seorang laki seperti ini. Saat mereka keluar dari lift, pegawai perempuan di lobi tampak menatap Dodi dengan pandangan meleleh. Bahkan ada yang rela tak berkedip memandang kepadanya. Yah, Dodi Presdir muda itu. Dia laki single yang menawan. Dengan jabatan dan latar belakangnya, kekayaan dan ketampanannya, tak ada seorang pun yang tak menginginkan berjalan di sampingnya. Sayangnya, dia laki yang begitu sulit dijamah. Wajahnya sedingin es jika berjalan itu tak tergoyahkan. Meskipun saat berbicara dia bersikap ramah dan tegas. Di mata mereka, dia yang kini ada di sebelah Dodi adalah perempuan paling beruntung, yang bisa berjalan beriringan dengan sang bos. "Karin, tolong katakan pada Pak Ferdian jika dia mencariku. Aku sedang keluar dan kemungkinan langsung pulang."
Dodi berhenti pada salah satu gadis yang berada di balik meja di lobi itu. Iya, Pak. Gadis itu mengangguk dengan wajah sumringah. Jarang anak bos besar mereka itu menyapanya. Momen itu tentu saja tak ingin disia-siakannya. Siapa tahu anak Pak Bos ini tertarik padanya. Mendengar namanya disebut pun dia merasa senang bukan main. Biasanya dia hanya lewat saja. Paling menganggukkan kepalanya sedikit. Itu pun bisa membuat hari para perempuan yang bertugas di lobi itu begitu menyenangkan. Siapa sih yang tidak ingin dijadikan istri? Laki setampan dan sebaik Dodi. Katakan pada Arman. Ruanganku boleh dibereskan dan periksa dokumen di atas meja. Jika ada yang ketinggalan ku tanda tangani. Hubungi aku nanti. Besok semuanya akan ku cek kembali. Hari ini aku ada urusan penting. Dodi merapikan bajunya dan menoleh kepada dia yang kini berada di belakangnya dan menganggukkan kepalanya sedikit memberi isyarat supaya mengikuti langkahnya keluar dari lobi itu. Karin dan dua orang gadis yang berada di samping Karin menatap iri pada dia. Perempuan di sampingnya itu memang cukup cantik tapi dari penampilannya yang sedikit rikuh. Menurut mereka dia biasa saja. Herannya sang anak bos itu tampak memperlakukannya dengan begitu hati-hati. Dia duduk di samping Dodi, sambil menggenggam erat tas di pangkuannya. Entah mengapa perasaannya gugup tak jelas sekarang. Apakah mungkin karena statusnya masih istri orang, dan duduk berdua dalam satu mobil dengan laki lain yang membuatnya menjadi berkeringat dingin. Dia memang tak terbiasa berbicara dengan laki lain karena keterbatasan pengalaman bersosialnya. Dia hanya ibu rumah tangga biasa, yang selalu merasa jika berduaan dengan laki lain tanpa ada orang ketiga bisa menimbulkan fitnah. Meskipun sebenarnya di dunia pekerjaan, dalam hubungan kerja hal itu lumrah. Yang penting memang tak ada niat maksiat dalam keberadaan itu. Tapi, dia sangat sering bersama satu mobil dengan Pak Ardi. Saat dia diantar Pak Ardi, sopir Pak Rudiat, rasanya tidak seaneh ini. Dia berusaha kelihatan rileks meskipun dadanya mendadak berdegup kencang tak seperti biasanya. Sesaat suasana kembali hening antara mereka berdua. Saat mobil yang dikemudikan oleh Dodi meluncur di jalan raya, membelah kota yang semarak menjelang sore. Dia, bolehkah aku memanggilmu tanpa kata ibu di depannya? Suara itu terdengar diucapkan dengan elegan tapi membuat jantung dia hampir copot karena permintaan yang tak biasa itu. Dia tak tahu harus menjawab apa. Matanya melirik kepada Dodi. Terserah saja. Bagaimana enaknya saja. Jawab dia kemudian. Kamu boleh memanggilku Dodi saja. Usia kita sama lahir di bulan Juli hanya saja aku lebih dulu lahir 10 hari. Jadi kurasa tidak perlu terlalu sungkan dan formal. Dia tak tahan untuk tidak menoleh. Dia benar terkejut mendengar pernyataan Dodi. Bahkan laki ini tahu dia lahir di bulan Juli. Kamu, benar tidak mengingatku. Pertanyaan itu hampir tanpa gelombang, datar dan santai. Maksud Bapak? Maksudnya kita pernah saling kenal sebelumnya. Dia tercengang. Dengan raut wajah tak yakin. Matanya tanpa bisa disembunyikannya lagi mengamati Dodi dengan seksama. Kita tidak saling kenal. Tapi kita sering bertemu. 10 tahun yang lalu. Dia sekarang benar melongo. Dia benar terpana menatap pada laki di sampingnya yang sedang berada di belakang setiran itu. Kita pernah bertemu. Alis dia naik tinggi. Mata bulat cantiknya mengerjap. Dia seakan sedang menghimpun semua pengingatannya tentang wajah yang kini tersenyum tipis sambil melirik padanya. Kita sangat sering bertemu. Tapi sayangnya kamu tak pernah menyadari aku ada. Tandas Dodi. Akhirnya untuk pertama kali dia melihat senyum yang begitu lebar dan manis di bibir Dodi. Sepertinya dia begitu puas setelah mengucapkan kalimat itu. Di mana? Dia bertanya dengan bimbang.
Dia menjadi tidak nyaman saat dia sungguh tak bisa mengingat Dodi dengan benar. Rasanya dia seperti orang sombong atau mungkin benar tak sopan. Dia menghimpun semua memorinya. Tapi tak sekelebat pun dia mengingat pernah bertemu laki tampan ini di dalam 10 tahun terakhir hidupnya. Apakah memang aku sama sekali tak pernah kamu ingat? Atau mungkin wajahku benar berubah jauh. Sampai seorang teman tak mengingat keberadaanku sama sekali. Seloroh Dodi sambil tertawa kecil. Seakan menertawakan rasa penasaran dan rasa bingung yang berbaur di wajah dia. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Seakan memastikan pada dirinya sendiri. Dia memang tak mengingat Dodi. Kehidupannya hanya berputar dan bermuara pada Bram semata. Bahkan sekelilingnya tak ada yang penting baginya. Aku memang orang yang tak cukup menarik untuk diingat. Tapi kamu adalah orang yang paling sulit untuk dilupakan. Dia menghimpun semua memorinya. Tapi tak sekelebat pun dia mengingat pernah bertemu laki tampan ini di dalam 10 tahun terakhir hidupnya. Kehidupannya hanya berputar dan bermuara pada Bram semata. Bahkan sekelilingnya tak ada yang penting baginya. Aku memang orang yang tak cukup menarik untuk diingat. Tapi kamu adalah orang yang paling sulit untuk dilupakan. Dia terkesiap mendengar apa yang dikatakan oleh Dodi. Dia sama sekali tak bisa mengalihkan pandangannya dari laki yang duduk di sampingnya itu. Aku adalah temanmu satu kelas saat masa orientasi siswa. Aku pernah duduk di sebelahmu dalam acara bazar siswa. Karena kita satu kelompok. Aku adalah orang yang sering melihatmu menangis di belakang rak buku perpustakaan. Ucap Dodi kemudian. Membuyarkan rasa bingung dari pandangan mata dia. Seketika, semua ingatan masa lalu berlompatan seperti pita kaset yang kusut. Dia susah payah mengingat sosok Dodi dengan mencoba mengais masa lalu. Kemudian sejumput ingatan itu berlabuh pada seorang remaja pendiam yang dulu bahkan tak pernah menarik perhatiannya. Aku, memang hanya 1 semester berada di sekolah yang sama denganmu. Tapi aku mengingatmu dengan baik. Ucap Dodi sambil tertawa kecil. Melihat dia tampak sudah menemukan satu bagian puzzle yang hilang dari kisah mereka. Ingatan dia terarah pada seorang pemuda lugu dan culun. Dia tak banyak bicara. Tapi dia sangat perhatian pada dia. Penampilannya selalu rapi dengan tubuh kurusnya. Dia sangat pintar matematika. Mereka satu kelas malah. Meskipun hanya 1 semester yang singkat. Sayangnya, dia telah terlanjur jatuh cinta pada Bram. Kakak kelasnya yang populer dan tampan itu dari pertama dia melihatnya. Tak ada yang penting dan menarik selain Bram. Kamu, Fajri. Bibir dia gemetar menyebutnya. Dodi menarik sudut bibirnya. Senyumnya mengambang melihat bagaimana susah payahnya dia berusaha mengingat keberadaannya dari sekilas masa lalu perempuan yang selalu disukainya sejak dulu itu. Dulu, aku suka dipanggil dengan Fajri. Dodi tertawa kecil. Entah mengapa saat aku pindah sekolah ke Jakarta semua orang lebih senang memanggil nama depanku, Dodi. Tapi nama panggilanku di rumah tetap Fajri. Mamaku tetap suka memanggilku Fajri. Seloroh Dodi. Dia masih tercengang dalam rasa tak percaya. Fajri dulu tidak setampan ini. Dia sangat culun dan lugu. Tak banyak bicara dalam kepintarannya. Dia dan Fajri remaja itu selalu disandingkan sebagai ikon kelas karena kepintaran mereka. Dulu, Dodi menerawang, sambil tersenyum samar. Ada seorang gadis terpintar dan tercantik di kelasku, yang tak pernah bisa kukalahkan saat berdebat bahasa Inggris. Aku kesal bukan main dengan gadis rambut pendek ini. Satu malam aku belajar demi bisa mengalahkannya dan sedikit mencari perhatiannya. Dodi terkekeh. Terdengar garing seakan dia malu sendiri pada dirinya. Tapi, ketika Pak Waluyo masuk ke dalam kelas, memberikan kesempatan aku untuk berdebat dengannya, semua yang ingin ku ucapkan hilang menguap entah kemana. Pelajaran yang membuatku tak tidur 1 malam itu, tak ada satupun yang sangkut di otakku.
Itu rasanya memalukan sekali. Dodi tertawa di belakang setir. Seperti orang yang sedang bermain dengan kenangannya. Mentertawakan kebodohannya. Dia sekarang seperti melihat sebuah film yang diputar di otaknya. Pada seorang Dodi yang dikenalnya sebagai Fajri itu. Ya, dia sekarang mengingatnya dengan jelas. 10 tahun yang lalu Dodi adalah anak lelaki yang suka menghabiskan waktu di perpustakaan sekolah. Dengan tubuh kurus jangkung dan poni yang menutup sampai alisnya. Ketika berbicara dengan dia pun dia akan menundukkan kepalanya. Dia bahkan tak punya tempat untuk mengingat anak itu. Baginya teman kelas biasa yang suka bersikap sok pintar saja. Aku mengingatmu. Ucap dia lirih. Dodi menoleh sesaat pada dia. Melemparkan senyumnya dengan raut lega. Sejak pertama bertemu di meeting yang diatur oleh Sarah beberapa hari sebelumnya di kantor Rudiat, Wijaya Group, Dodi telah mengenal dia sejak pandangan pertama. Meski dalam penampilan dia yang lebih dewasa dan jauh berbeda, Dodi tak bisa melupakan mata yang bersinar cerah dan menyipit manis ketika dia tersenyum itu. Meskipun mata itu sekarang terlihat redup tapi Dodi tahu dia tetap dia Pitaloka yang dikenalnya dulu. Betapa dia mengagumi gadis cantik yang pintar itu. Betapa dia menyukai saat melihatnya berbicara dengan teratur menjelaskan tentang tata surya di depan kelas. Betapa dia tak bisa tidur setelah dalam pelajaran seni budaya gadis itu memamerkan kemampuannya bernyanyi di depan kelas yang membuat Dodi mati-matian belajar gitar demi bermimpi suatu saat mengiring dia tampil di acara pentas seni sekolah. Dia pintar dalam semua pelajaran. Dia menguasai hampir semua hal. Dodi tak pernah bisa menarik perhatian gadis itu. Dia selalu sibuk mengagumi kakak kelas mereka. Bram, siswa tampan dan ada di barisan terpopuler di sekolah mereka. Semua hal tentang dia diketahui oleh Dodi dari tanggal lahir sampai dimsum makanan favorit kesukaannya di kantin sekolah. Bahkan dia tahu, dia suka mengoleksi novel romantis. Betapa sesungguhnya menyakitkan. Bertahun-tahun Dodi berusaha move on dari dia setelah dia pindah sekolah. Sempat mencoba menjalin hubungan 2 kali dengan perempuan lain saat di kelas 3 SMA dan waktu kuliah. Tapi tetap saja sekelumit kisah sendiri yang hanya dia yang tahu itu membuatnya menyadari dia tak pernah bisa berpaling dari masa lalunya. Dia jatuh cinta pada dia. Meski hanya sepihak. Cinta memang aneh. Bahkan meskipun dia hanya merasakan sendiri tapi begitu sulit melupakan itu. Sungguh lucu dunia ini. Dia perlu 10 tahun untuk membuat dia sekedar mengingat keberadaannya dalam hidup perempuan itu. Dan, dalam 10 tahun yang hilang itu, dia bukan lagi perempuan yang sama. Dia tak bisa meraihnya. Seperti dia adalah bintang yang sangat jauh. Tak ada yang bisa menahan sang waktu. Tak ada yang bisa membalikkan takdir. Dia sekarang adalah seorang istri dari laki lain. Laki yang mungkin adalah cintanya dari masa remaja itu. Meski mungkin dia tahu sedikit tentang rumah tangga dia yang sedang dalam masalah. Sehingga membawanya menjadi asisten Sarah, teman kecilnya di masa lalu. Dodi tak berhak berada di sana. Terima kasih sudah mengingatku. Dodi tersenyum lebar. Hari ini, dia mengantarkan dia. Hanya ingin membuat perempuan itu mengingat tentangnya sedikit saja. Meski mungkin tak dapat dimilikinya. Semua telah jauh berbeda. Dunia mereka sekarang bukanlah dunia remaja yang sederhana lagi. Kamu boleh memanggilku dia lagi. Dia tersenyum pada Dodi. Tepat saat mobil itu berhenti di depan gedung besar, Rudiat, Wijaya Group. Sejenak Dodi terpaku menatap ke depan. Dadanya berdesir lembut tapi dia tahu itu harus ditepisnya jauh. Dengan cepat dia turun dan akan membuka pintu mobil untuk dia. Di saat yang sama dia juga membuka pintu itu dari dalam. Dia berdiri di belakang pintu mobil dan sementara Dodi berada di baliknya. Beberapa detik mereka terpaku. Seperti dunia sedang tiba-tiba berhenti. Wajah mereka terpisah hanya beberapa jengkal. Dodi dan dia segera tersadar dan saling membuang tatap.
lalu berusaha bersikap normal. Di seberang gedung itu dari sebuah meja kafe terbuka di sudut depannya, duduk seorang laki. Laki yang menatap nanar adegan itu. Dadanya seperti ditimpa batu. Melihat perempuan yang telah disakitinya bertahun-tahun keluar dari sebuah mobil mewah bersama seorang pria. Raka memeluk pinggang Sarah yang telah siap keluar dari ruangan kerjanya dengan sikap manja. Pagi ini mereka datang lebih cepat untuk menghadiri meeting terbatas Dewan Komisaris, yang memang sudah terjadwalkan. Hanya 4 orang yang akan ada dalam ruangan itu. Pak Rudiat selaku pemegang saham utama sekarang, Sarah pemegang saham kedua terbesar, Mita dan Dodi sebagai pemegang saham masing-masing 15%. Akan diadakan voting untuk persetujuan Sally sebagai perwakilan Mita sebagai calon CEO baru. Jika hasil itu 75% tidak menyetujui, maka Sally tak akan mendapat kesempatan bahkan untuk melakukan presentasi di depan forum yang dihadiri para presdir dan kepala cabang. Tapi jika Sally mendapat 50% saja suara atau ada 2 suara yang menyetujui, maka dia bisa maju ke depan forum. Andai di dalam forum ternyata Sally dianggap memenuhi syarat, maka dia akan menduduki jabatan setara dengan Raka. Sayang, suara Raka yang sok manjain itu membuat Sarah menyeringai lucu. Ya, aku tunggu di sini. Ya, jangan lama mengurus mereka. Pinta Raka dengan wajah memelas. Sarah menganggukkan kepalanya, menatap lurus pada sang suami. Aku sebenarnya bosan meladeni Sally, keluh Sarah. Wajah cantiknya itu sedang tidak bersemangat. Bersambung dulu ya teman-teman.